sudah akan terlihat sebentar lagi saat dengan pesawat yang sudah mengudara. Jadi ramai atau dari tim Boom. Ya kalau dipantau belum ada yang punya senjata AR, semuanya hanya dengan handgun saja saat ini. Sudah mulai ada satu senjata yang bisa diandalkan, Elberil punya, JS9 ada juga dipegang oleh Okta. Elberil tadi ada sesuatu yang kocok, lalu merapat ke posisi dari Mekju hanya mengandalkan Uzi dan juga Scar L. Sementara Linux memiliki handgun dan itu sudah pasti adalah senjata yang begitu kurang untuk bisa mendapatkan satu pemain. Namun Botek sudah tumbang, berarti pemain yang menggunakan Uzi sudah tidak berada, tidak bisa membalaskan. Tapi Daybot dengan Scar L-nya mengambil satu player tersebut. Uzinya bisa di drop sih sebenarnya ini Botek, daripada nggak kepake sama sekali. Lumayan dikasih ke Linux karena Linux punya handgun doang. Dan kalau dipantau, kalau ngeluting juga harus bawa ya, jadinya nggak bisa di looting. Harus terus dijaga satu kotak tersebut. Di dalamnya ada Uzi, itu senjata yang bisa membuat Linux punya senjata SMG. Ya, ini dia. Kita akan melihat kembali ya momen demi momen yang sangat menegangkan. Dan akhirnya didapatkan timingnya oleh tim Pangeran Mekju. Berhasil mendapatkan satu penyusup di area luar. Dan bahkan dua pemain sudah terjatuh. Dua pemain dari Boom dibuat kneeling down. Dan bahkan selesai sudah Boom. What happened? Gue speechless, Sans. Kaget jujur. Ya karena dari segi senjata Boom unggul dibanding Pangeran Mekju. Berarti kan mekanik ini yang kalah Boomnya, sehingga memang mereka tidak berhasil. Dan seperti yang kalau kita lihat saat ini, ternyata KBZ juga berhasil dimanfaatkan. Joe Brand turun dan langsung juga dibuat tak berdaya karena Cloud mengambil satu pemain andalan, pemain depan dari tim Pandum. Pandum tidak berbeda dengan apa yang dialami oleh Boom. Mereka sedang tertatih-tatih. Gatrins mendrop satu buah first aid. Dan kalau dilihat ini angle yang Frenzy sih enak banget nih. Setelah melewati batu, Frenzy akan melihat kepala dari pemain Cloud. Sudah terpantau harusnya. Naik sedikit kelihatan, ditembak oleh Frenzy, tapi tertutup oleh daun dan membuat Frenzy justru ketahuan. Yang awalnya Frenzy bisa menjadi kejutan, saat ini udah nggak ngagetin lagi dan membuat Cloud langsung memalingkan pandangannya. Limboy langsung sadar dan melemparkan satu granat berbahaya bagi Frenzy. Ada granat selanjutnya yang bisa dilemparkan oleh Limboy dan Limboy berada di belakang dari broken wall. Betul, tapi hati-hati, ini nampaknya sangat sulit ya untuk posisinya. Lead pick coba dilakukan juga oleh seorang Frenzy untuk berhasil bisa mendapatkan kembali setidaknya satu nyawa dari pemain dari tim Cloud. Dan lihatlah, Cloud berhasil ditinggalkan, yang terakhir dipulangkan juga. Dan Frenzy akhirnya berhasil memangsa orang terakhir dari Cloud dan di wipe out semua pemain. Tangguh perjalanan tenang yang sedang dilakukan oleh tim Alter Ego. Satu pemainnya down, yaitu seorang Snape. Kayaknya akan coba dilakukan upaya eliminasi lagi, dikonfirm lagi oleh seorang Federales. Tapi sebelum dikonfirm pemain Alter Ego, sempat dicek dulu oleh Federales ke area sekitarnya apakah benar-benar secure, nggak ada follow up dari pemain tim Alter Ego lainnya. Tapi sementara itu dari RRQ, Nerapeko dibuat jatuh tidak berdaya oleh pemain dari tim Nightmare. Kenboy berhasil mendapatkan seorang Nerapeko, tapi untung ada backup yang juga datang dari seorang Lapar. Tapi ini dia SA, lawan selanjutnya mereka. 3 pemain bergerak secara bersamaan di waktu yang sama untuk menjatuhkan semua pemain dari tim RRQ. Lapar nampaknya cukup kalang kabut karena belum ada follow up lagi dari tim RRQ. Tapi ternyata justru dengan waktu yang didapatkan oleh seorang Breakface yang berhasil mengkonfirm poin eliminasi atas seorang Lapar. Menuju ke sisi dari Shadow yang tidak mau terus-terusan berada di klasemen bawah. Shadow juga ingin memenangkan sebuah fight, namun ternyata pemainnya kembali harus knockdown karena lemparan utility yang lagi-lagi dilakukan oleh RRQ Ryu. Shadow selalu seperti ini, mereka selalu terlibat sebuah fight, namun seringkali justru lebih banyak persentase Shadow kalah fight dibandingkan menang fight. Itu yang membuat Shadow tidak selamat menuju ke late game. Jeruk WCD di match pembuka menjadi satu boostingan moral bagi Jeruk untuk bisa tampil dengan lebih memukau, dengan lebih baik, dengan lebih leluasa di dalam gamenya. Tapi terus dibatasi oleh pergerakan Horboys karena Horboys punya sebuah granat yang juga sedang dimasak kali ini. Extor maksud saya yang melakukannya. Namun entah apa, Zuxi ngebakar diri sendiri. Kepala suku justru membakar dirinya sendiri dan Rezi mudah saja memakan mantan pemain dari Bigetron, yaitu Zuxi.
Ya, didapatkan kembali untuk poin eliminasinya Bigetron ya. Harusnya sudah bertambah sejauh ini. Tapi kita masih akan fokus untuk pertarungan antara Horror Boys dan juga tim JE. Dan kayaknya kamera juga ingin menangkap ya momen keseruan yang terjadi antara Bigetron juga tim Alter Ego. Tinggal satu yang terakhir, Jimmy versus everybody dari tim Bigetron dan Federales akan coba memaksimalkan utility yang dimiliki, dipantulkan, terpantul ke bagian area balkonnya, dan akhirnya akan coba memutuskan langsung dipush ke oleh Federales. Akankah langsung dipush oleh pemain tim Bigetron atau mereka masih akan coba bermain lebih sabar lagi dengan memaksimalkan semua utility yang masih dimiliki oleh pemain dari tim Bigetron? Sabar, tapi Alter Ego sudah sukses merevive satu pemain mereka, Jimmy dan juga Rosemary tampaknya, tapi Jimmy melakukan pick sedikit dan berhasil dijatuhkan langsung oleh seorang Razak dengan PP Bison yang dimilikinya. Harusnya informasi terdengar. Rosemary melakukan lompatan karya luar, dikejar langsung bagian belakangnya pun terkena tembakan shotgun dari seorang Federales. Dan ini nampaknya Rosemary terkepung, akan dihabisi langsung, ternyata Rosemary pun rata, selesai sudah Alter Ego dipulangkan oleh tim Bigetron. Tembakan yang bisa dilakukan ke lawan-lawannya. Bigetron tidak selesai hanya dengan Alter Ego, Bigetron juga mengincar adanya Xenox di pertahanan mereka. Bigetron nih mengubah modenya, switch mode nampaknya. Mereka tidak hanya mencari sisi tengah, tapi mereka juga memburu eliminasi karena sudah ada 5 yang dikumpulkan oleh Bigetron saat ini. Kembali Horror Boys ternyata tidak bertahan saat main Foxy yang terus mendapatkan pemain luar biasa, tapi Foxy tubal harus for you, harus membackup Van for you, punya Kurama kali 3. Foxy harus diselamatkan dan Foxy sedang merangkak. Ya, ini dia ya untuk kegentingan yang sedang terjadi saat ini yang seperti yang sudah di-describe juga oleh seorang Samskoy. Kita akan lanjutkan kembali untuk momen demi momennya kali ini. Unchill dengan S12K-nya pun memberikan 1 peluru, 2 peluru, dan akhirnya selesai sudah perjalanan dari satu tim yang berhasil dipulangkan oleh tim Avowin, yaitu Horror Boys yang dieliminasi di wipe out di hashtag yang ke-11. Lihat akan dilanjutkan fight ini, tapi kayaknya dari Bigetron kemanapun mereka pergi pun juga akan langsung bertemu dengan pemain tim Akago. 1-2 pemain dilewati dan Bigetron kali ini berhasil menjatuhkan satu pemain kembali, dan Axels masih bertahan dia, masih belum tumbang dia dan berhasil bisa mendapatkan sebuah secure point eliminasi. Dan siapa sangka dari 4 tiba-tiba sudah bertambah 5 poin eliminasi lainnya, sehingga total ada 9 poin eliminasi yang sudah dikoleksi oleh tim Bigetron. Terus menambah pundi-pundi elim mereka di rekening tabungan poinnya, karena kalau dilihat Bigetron juga akan kembali colek-colekan bersama dengan Akagol, colek-colekan bersama dengan SV Fior, karena SV punya Boychill di dalamnya. Boychill adalah pemain yang juga sempat membela Bigetron, dan kalau dilihat Bigetron selesai hanya dengan 9 elim saja. Mainkan untuk menyelimuti pemain SLE yang terknockdown biar nanti tidak ada ending yang diciptakan dari pemain Glue. Dan lihatlah betapa beraninya pergerakan dari Seven Esports, langsung masuk, dia terabas masuk, tapi nampaknya what happened? 3 pemain, tiga-tiganya jatuh, dan bahkan dengan hanya membutuhkan 1 pemain dari Glue yaitu Leon, berhasil menjatuhkan 3 punggawa SLE yang mereka sebenarnya sedari awal pun juga sudah sangat amat diunggulkan. Apa yang ini nggak chicken juga, udah ngerti lagi gua. Karena ini udah selesai nih. Tim-tim lain udah selesai, ini tinggal Dewa United yang keluar buat main, dan Alpha tahu cara untuk dapetin WWCD dengan setara seperti ini. Dengan mereka punya 4 pemain, dengan lawannya udah berkurang banyak, yang paling dekat adalah SV, tapi SV sudah berhasil diredam 1 pemainnya. Kayaknya tinggal bersih-bersih aja sih buat Dewa United ya. Kita akan melihat apakah pembersihannya akan sukses untuk mereka bisa mendapatkan sisa-sisa poin eliminasi dari pemain yang masih ada untuk di lobby kali ini. Tapi SB 1 knockdown terpantau saat ini, dan akan coba di track down rotasinya oleh seorang Alpha. Masih belum connect untuk seluruh pelurunya sampai bisa menjatuhkan 1 pemain tim SB yang diincar didapatkan opening knock-nya oleh pemain dari tim Dewa United, sampai akhirnya Lele Boy dan juga Alpha berhasil kembali menjatuhkan 1 persatu pemain tim SB, dan bahkan tidak hanya dijatuhkan tapi langsung dipulangkan menjadi sebuah poin eliminasi bagi tim Dewa United. Dengan berkurangnya 1 pemain SB memudahkan Dewa United mereka untuk mendapatkan angle yang berbeda lagi, tapi kayaknya diikutin langsung juga di overlap lagi oleh seorang Rizky, dan bahkan ada bantuan oleh pemain SB yang membuat Dewa United pun juga harus kehilangan 1 pemain mereka. Coba diimbangkan ternyata skornya antara Dewa United dan juga SB. Kembali berupaya. Saat ini Akal mengambil dan membuat SV
ada di ujung tanduk sebenarnya. Tapi zona yang sepertinya mengarah menuju ke area tengah membuat SP harus bergerak, membuat Dewa United juga harus melakukan hal yang sama, yaitu bergerak menuju ke dalam dari zona. 2 pemain Dewa United sudah berada di zona, 1 pemain AK Gold. Ini akan jadi sangat plot twist kalau AK Gold pada ujungnya mendapatkan WCD. Ya, kita akan lihat ya plot twistnya apakah akan kejadian lagi untuk di game kali ini. Kalau iya berarti 2 game berturut-turut kita diberikan plot twist yang luar biasa dari tim yang bertanding. Ini membuktikan memang mereka getol sekali ya untuk mencari poin, entah dari eliminasinya ataupun dari poin placementnya dengan Chicken yang sedang mereka rebutkan saat ini. Dan kita akan fokus, sudah sama-sama kehilangan 1 pemain, baik dari Dewa United maupun dari pemain tim SV. 3 lawan 3, tapi ingat masih ada 1 pemain dari AK Gold yang juga nampaknya sedang menikmati momen ini menjadi wasit saja. Kayaknya untuk vehicle kita masih belum mengetahui apakah dimiliki oleh 1 pemain tim AK Gold, tapi kayaknya pun terlalu beresiko untuk pergerakan dari 1 pemain saja tanpa adanya backup sama sekali. Makanya kita bisa melihat 1 pemain dari tim AK Gold masih cukup sabar saja menanti mungkin kelarnya fight antara dari Dewa United dan juga dari tim lawan mereka. Menuju ke bawah, menuju ke dalam zona, Boychill dan juga Superdu serta Rizky yang masih ada di sana. Ini mah udah selesai nih kayaknya nih. AK Gold akan memberikan kejutan, mendapatkan 1 pemain. Superdu tidak sadar, Superdu harus masuk dan nampaknya 1 revive gagal membuat Superdu tumbang juga dia. Zhao ternyata punya mekanik yang begitu luar biasa. Tembakan dilakukan oleh Zhao. Clutch terjadi. SV dipulangkan oleh Zhao seluruhnya, namun akhirnya winner Chicken Dinner didapatkan oleh Dewa United Ash.